non-depreciable fixed asset dan yang depreciable fixed asset ya. Nah, treatmentnya seperti apa? Nah, kalau untuk yang non-depreciable fixed asset itu kan memang di dalam treatmentnya setiap tahun itu tidak ada penyusutan ya, sehingga nilainya akan sama. Oke, kemudian kalau untuk yang depreciable fixed asset itu kan setiap tahun ada penyusutannya. Nah, bagaimana untuk perlakuan ketika ada intercompany transaction untuk fixed asset ya? Sekarang kita masuk untuk yang non-depreciable fixed asset terlebih dahulu. Nah, yang pertama sebenarnya ketika kita belajar mengenai laporan keuangan konsolidasi ya, kita sadari bahwa laporan keuangan konsolidasi itu merupakan laporan keuangan gabungan antara induk dan anak perusahaan. Sehingga dianggap ketika kita membuat laporan keuangan konsolidasi, induk dan anak perusahaan ini adalah satu entitas ya. Nah, akibatnya apa? Ketika ada penjualan dari salah satu pihak, baik induk ke anak ataupun sebaliknya, ya, dalam konteks laporan keuangan konsolidasi ini nggak boleh mengakui adanya gain ataupun loss. Oke? Nah, tujuannya adalah untuk apa? Tujuannya adalah untuk menyatakan kembali nilai fixed asset tersebut itu sesuai dengan cost-nya, sesuai dengan pencatatan di dalam pembukuan siapa yang menjual fixed asset tersebut. Oke. Nah, itu kalau misalnya memang masih dimiliki ya oleh ketika induk menjual kepada anak ya. Nah, si anak tersebut itu masih memiliki aset tersebut, belum dijual kepada pihak ketiga. Nah, baru bisa diakui ya sebagai keuntungan pada saat anak perusahaan itu menjual kepada pihak ketiga ataupun pihak yang lainnya. Oke, ya, itu di tahun pertama. Di tahun-tahun selanjutnya, ketika ya, katakanlah saya menggunakan transaksi yang downstream ya, penjualan fixed asset dari induk kepada anak perusahaan ya di tahun pertama. Nah, berarti di tahun pertama kita mesti harus meng-unrealize gain ya dari ataupun istilahnya mendefer ataupun menangguhkan gain ataupun loss. Kemudian tujuannya adalah menyatakan kembali nilai fixed assetnya itu ke dalam nilai pembukuan yang menjual ya, nilai pembukuannya si P. Kemudian di tahun-tahun selanjutnya setelah kita di tahun pertama ya menangguhkan gain ya ataupun istilahnya nggak boleh mengakui adanya gain, maka gain ataupun loss tersebut kita mesti harus ganti ya dengan investment in S atau kalau dengan menggunakan cost method dengan menggunakan rate earnings. Oke. Nah, tetapi ya kalau untuk kasusnya adalah upstream sales, penjualan dari S kepada P ya, berarti nanti di sini untuk nilai gain yang masih masih diakui, bukan masih diakui, yang ditangguhkan ya, yang kita convert menjadi investment in S atau RE ya, pada saat upstream sale itu nilainya mesti harus dialokasikan terlebih dahulu ke CI berapa kepada NCI berapa. Sama halnya kalian belajar waktu di di inventory ya. Untuk yang upstream sales ketika untuk yang beginning inventory untuk yang tahun selanjutnya ya. Itu kan istilahnya kita akan mengadjust ya itu ke nilai investment atau ke nilai RE-nya. Tapi kalau untuk yang upstream berarti nilainya itu mesti harus dibagi. Itu berapa CI, berapa NCI. Nah, tujuannya adalah untuk apa? Ini juga sama ya, menyatakan kembali ke aset kepada cost-nya. Jadi kan kalau kita lihat ya, di sini kan ada dua laporan, ada 3 laporan keuangan ya. Laporan keuangan induk, laporan keuangan anak perusahaan, dan laporan keuangan konsolidasi. Kalau laporan keuangan induk perusahaan itu kan kita anggap bahwa ini merupakan laporan keuangan satu entitas. Laporan keuangan anak perusahaan juga sama ya, ini merupakan juga laporan keuangan satu entitas. Artinya ya, ketika entitasnya masing-masing ya, ini memang akan mencatat katakanlah misalkan ya, tanah dijual ya, itu yang cost-nya 100 itu dijual dengan harga 150. Artinya di sini ada gain ya, itu sebesar 50. Boleh nggak mengakui si laporan keuangan induk itu adanya gain ataupun dia adanya pelepasan aset ya sebesar 50 gainnya ya.
Itu boleh, memang dari sisi laporan keuangan memang seperti itu. Kemudian dari sisi si anak perusahaan, akan mencatat nilai land-nya itu kan 150, ya kan? Nah, kalau kalau tetap masih dimiliki oleh si anak perusahaan, maka istilahnya si land tersebut di tahun-tahun selanjutnya akan mencatat nilai land tersebut itu sebesar 150, ya kan? Itu di laporan keuangannya si S. Tapi dalam konteks laporan keuangan konsolidasi ya, ketika si induk dan anak perusahaan ini merupakan dianggap merupakan satu entitas, berarti ya itu mesti harus dikembalikan ke dalam nilai cost-nya. Berapa? Yaitu sebesar 100 ya. Nah, 50 nggak boleh diakui, makanya ditangguhkan gitu ya. Nah, makanya nanti di sini untuk untuk penangguhan tersebut kita akan adjust ya ke akun investment in S di tahun selanjutnya ataupun RE. Nah, tujuannya adalah untuk sama ya, untuk merestate ya fixed asset itu menjadi nilai cost-nya. Kemudian kalau di tahun selanjutnya ya, itu ternyata ada penjualan dari misalkan S kepada pihak ketiga ataupun kepada entitas lainnya ya, ini baru kita mengakui adanya gain ataupun loss yang sebelumnya ditangguhkan. Nah, berarti berarti nanti di sini informasi ya, informasi penjualan kepada pihak ketiga ataupun pihak lainnya dijual dengan harga berapa itu tidak penting informasinya. Kenapa? Karena informasi tersebut sebenarnya sudah sudah diakomodasi di pembukuannya si S ya. Jadi yang kita perlukan adalah informasi terkait dengan pelepasan aset itu kepada pihak ketiga. Kenapa? Karena kita mesti harus mengakui adanya keuntungan ataupun kerugian yang sebelumnya ditangguhkan ya. Oke, di sini ada contoh ya, perusahaan namanya P, memiliki kepemilikan 90% S ya. Nah, ini dia di tahun 2011 ya. Oh, kepemilikannya nggak tahu kapan ya. Pokoknya istilahnya dianggap tidak ada ekses di sini ya. Cost-nya sama dengan fair value-nya ya. Kemudian juga tidak ada informasi mengenai goodwill. Jadi ini contoh yang gampangnya yang lebih mudah dipahami ya. Nah, di tahun 2011, Pak ya, itu dia menjual land kepada Sun dengan downstream dan mencatat di sini adanya keuntungan sebesar 10. Nah, baru di tahun 2015, Sun menjual tanah tersebut kepada pihak lain dengan keuntungan sebesar 15. Nah, informasi mengenai keuntungan yang dikenakan ya dari Sun kepada pihak lain ataupun kepada entitas lainnya, ini nggak penting. Karena kalau kita lihat dari sisi laporan keuangan si Sun itu udah ada di situ ya. Jadi yang penting adalah pelepasan asetnya itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat untuk income ya, itu yang di spread income ya. Untuk untuk Sun 70 di tahun 2011, kemudian tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 80 dan 2015 sebesar 90 ya. Nah, itu informasi yang kita dapatkan. Nah, sekarang isunya terkait dengan informasi ini ada dua. Yang pertama adalah untuk income allocation dan yang kedua adalah bagaimana untuk membuat jurnal eliminasinya ya. Oke, yang pertama karena di sini merupakan transaksi downstream ya, berarti penangguhan keuntungan tersebut hanya berlaku untuk si P. Ya, kecuali upstream, baru nanti di sini keuntungan tersebut akan dialokasikan ke dua belah pihak, baik kepada si I maupun kepada NCI. Nah, itu yang pertama kita lihat income allocation-nya. Pada saat di tahun 2011 ya, si siapa namanya S itu siapa nih? Sun ya. Itu kan memiliki net income sebesar 70. Nah, berarti yang 70 tersebut kita mesti harus alokasikan terlebih dahulu ke PAK berapa, kepada NCI berapa ya. Ke PAK berarti istilahnya 70 dikali 90%, 63. Dan NCI 10% kali 70 dapat 7. Nah, baru nanti di sini untuk penangguhan gain ataupun unrealized gain itu hanya berlaku untuk si P ya. Berarti kita kurangkan yang 10 tersebut sehingga income from S ya, ini nilainya sebesar 53. NCI sebesar 7. Nah, dari informasi tersebut
apa yang mesti harus dilakukan ya untuk membuat jurnal eliminasinya. Kita membuat nanti di sini penangguhan gain on sale of land sebesar 10 pada land sebesar 10 ya. Jadi nanti di sini sebenarnya untuk income allocation itu lebih kepada masalah income yang diterima di tahun berjalan ya. Kemudian kalau untuk yang eliminasinya nanti dibandingkan nanti di sini dengan dividen biasa ya. Jadi ya untuk mengeliminasi income from S, kemudian nanti dividen ya. Kemudian selisihnya itu adalah selisih kenaikan investment in S yang kita eliminasi di tahun berjalan ya untuk memperoleh nilai investment in S di awal tahun. Oke. Ya, di tahun 2011 seperti ini, dan di tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, tanah ini masih dimiliki oleh si Sun, ya. Jadi, belum dijual kepada pihak ketiga. Apakah istilahnya kita akan menangguhkan gain di tahun 2012 sampai dengan 2014? Tidak, ya. Itu tadi yang gain, ya, ini kita ubah menjadi investment in S, ya, sebesar 10, kemudian ya, kenapa demikian ya? Karena kalau kita lihat dari sisi ini, dari sisi dari sisi income from S ya, itu kan istilahnya akan mengurangi investment in S ketika ada ini kan, ada ada penangguhan keuntungan. Nah, tapi istilahnya di tahun selanjutnya ini kita ini kan sebenarnya untuk keperluan laporan keuangan konsolidasi ya. Jadi istilahnya dimunculkan kembali ya nilai investment in S itu nanti untuk tujuan untuk eliminasi akun resiprokal investment in S serta ya stockholders equity-nya S. Itu yang penting nanti ya. Kenapa? Karena ini kan pada saat kita menyusun laporan keuangan konsolidasi nanti nilai investment in S-nya itu kan dia mesti harus 0 ya. Oke. Nah, kemudian terkait dengan masalah gain yang sudah kita tangguhkan di tahun sebelumnya ya. Ini berarti tidak berlaku untuk income allocation. Jadi istilahnya tidak ada penambahan ataupun pengurangan gain ya pada periode 2012 sampai dengan 2014. Oke, jadi 90% dikalikan dengan income 80, kita anggap di sini tidak ada amortisasi ekses, jadi dapat 72 ya. Sedangkan untuk yang NCI expense-nya ya itu dapat 8. Nah, ini bagaimana treatment terkait melanjutkan sebenarnya menangguhkan keuntungan jadi dalam konteks untuk keperluan laporan keuangan konsolidasi. Di sini investment in S pada land sebesar 10 ya. Nah, baru di tahun 2015 ya, ketika si S menjual kepada pihak lain. Informasinya adalah S mendapatkan keuntungan sebesar 15. Nah, informasi 15 tersebut jangan kita gunakan. Yang kita gunakan adalah intercompany profit-nya ya. Yaitu tadi yang sebesar 10. Bagaimana treatmentnya untuk di income allocation? Karena ini transaksinya adalah downstream, ya, berarti gain tersebut hanya akan berpengaruh untuk si P saja, ya, tidak dengan si NCI-nya. Makanya nanti di sini pada saat income allocation, ya, hati-hati ya. Tadi tahun 2011 itu income allocation-nya gain-nya mengurangi, ya, mengurangi income. Tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 pada saat tanah tersebut masih dimiliki oleh Sun ya tidak ada pengaruhnya terhadap income allocation. Pengaruhnya hanya dia membuat jurnal saja ya investment in S pada land. Ya kan seperti ini. Nah, tapi pada saat ini pada saat S menjual kepada pihak lain ya itu yang pertama adalah yang pengakuan keuntungan kembali atas gain itu mesti harus ditambahkan pada saat income allocation ya di P. Kemudian kalau NCI tidak ada pengaruhnya, tetapi nanti di sini untuk jurnal eliminasi di tahun sebelumnya ada investment in S pada land ya. Nah, tapi kita di sini membuat jurnal eliminasinya investment in S pada gain on sale of land ya sebesar 10. Nah, ini lebih mudah kalau untuk yang non-depreciable asset, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Masih mudah, masih bisa dipahami ya menurut saya. Izin bertanya, Pak. Halo? Iya, silakan Khairul. Oh iya, Pak. Jadi kan tadi di 2011
gain on sale pada line 10, itu line-nya udah dikurangi ya Pak. Apanya? Namun pada tahun berikutnya line-nya dikurangi lagi Pak. Itu kan sebenarnya gini, Hairul, kamu mesti harus melihat laporan keuangan si P sama si S ya. Oh. Jadi istilahnya Jadi itu kan untuk untuk mengadjust ya nilai land yang di tahun 2012, bukan kurang-kurangi secara simultan, karena kan istilahnya apa? Laporan keuangan konsolidasi itu kan dibuat per tahun berdasarkan laporan keuangan di tahun tersebut ya, punya P sama punya S. oh jadi yang dikurangi 2000 udah line-nya udah dikurangi di 2011. Tapi sama S itu di 2012 masih dicatat lagi gitu ya Pak. Jadi Iya, makanya maksudnya gini, di tahun 2011 itu kan, contohnya ya, ini misalkan cost-nya 40, ya kan? Dijual dengan harga 50. Sama S itu kan dicatatnya 50 terus. Orang belum dijual kepada pihak lain kok. Jadi 2011 sampai dengan 2014 itu kan dia nilainya berapa? 50 kan? Padahal cost-nya berapa? 40. Jadi kalau kita mau membuat laporan keuangan konsolidasi kan nilainya harusnya berapa? 40. Jadi setahun masih harus dikurangi. terima kasih Pak. Oke. Ada yang lain? Mau nanya Pak, Boleh. yang misal dijual di tahun kedua itu kan tadi katanya mempengaruhi net income-nya ya Pak. Jadi misal diketahui net income pada tahun kedua, terus Sebenarnya, terus kayak gain on sale yang ditangguhkan itu kayak realize gitu ya Pak? Apa gimana? Iya betul. Jadi kan gini sebenarnya, kan kita lihat net income-nya si S kan. Nah, net income-nya S itu kan kita lihat dari sisi operasional, ya kan? Nah, terkait dengan masalah income allocation, itu kan sebenarnya perspektifnya si P. Oke? Jadi si P itu dia akan akan menghitung berapa yang dia terima ya income dari si S ya. Nah, misalkan di tahun kedua, itu sudah dijual belum gitu ya. Berarti kan istilahnya kita kalau misalnya memang belum dijual untuk income allocation, berarti istilahnya sesuai dengan apa yang terima informasi mengenai net income ya. Tapi kalau ternyata di tahun kedua sudah ada penjualan land tersebut kepada pihak lain, kita kan mesti harus realize gain-nya. Yang sebelumnya ditangguhkan, nah sekarang kita istilahnya mengakui gitu. Nah, artinya adalah apa? Dalam konteks konsolidasi ya, laporan keuangan, nah di tahun kedua itu yang baru boleh mengakui adanya gain. Jadi kalau kita lihat nanti income from S-nya akan ditambahkan 10 seperti itu di tahun kedua. Oke. Nah, seperti ini kalau kita lihat kan istilahnya net income-nya 80 ya kan. 80 kalau tidak ada penjualan kepada pihak lain, kepada pihak lain tersebut kepada entitas lainnya, ya udah kita akan memperlakukan seperti ini 80 yang kita terima informasinya ya dari S, kita akan alokasikan untuk P berapa, untuk NCI berapa ya. Tetapi kalau di tahun 2012 ada penjualan tanah tersebut kepada pihak lain, nah berarti istilahnya di sini baru realize keuntungannya. Ya kan? Karena apa? Sebenarnya kalau kita ini ya perhatikan secara runtutan waktunya di tahun sebelumnya itu kan unrealized ya kan, artinya masih adanya penangguhan keuntungan penjualan tanah. Tapi di tahun 2012 ya, ini baru realize gitu. Artinya adalah di sini baru boleh mengakui adanya keuntungan. Nah, itu sih sebenarnya kalau kita lihat dari sudut pandang laporan keuangan konsolidasi. Oke, Sarah? Sama ini Pak, kalau intercompany-nya downstream itu ngaruhnya ke metode ekuitas aja ya Pak? Transaksinya misalkan ke downstream ya, downstream. Sebenarnya maupun jadi gini istilahnya, downstream dengan menggunakan metode ekuitas atau dengan menggunakan metode cost ya, sama aja sih. Cuma masalahnya adalah ya mungkin yang tadi kamu sampaikan benar ya, cuman saya menangkapnya bahwa kamu berpikir bahwa untuk income allocation ketika transaksi adalah downstream ya, kemudian dengan menggunakan cost method ya berarti istilahnya tidak akan digunakan informasi tersebut. Kenapa? Karena NCI sendiri kan tidak akan menggunakan informasi tersebut ya.
sebagai income allocation, kecuali transaksinya adalah upstream, baru dipakai digunakan. Nanti di sini untuk menambahkan ya atau mengurangkan berapa income yang diterima oleh si NCI dalam bentuk NCI expense. Oke, Sarah? Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, ada yang lainnya? Cukup? Oke, cukup ya. Sekarang kita masuk untuk yang depreciable aset ya. Oke, nah ini aturannya sama saja, cuma masalahnya adalah bahwa untuk yang depreciable fixed asset, kalau di tahun pertama ini tidak ada perbedaan ya dengan yang non depreciable fixed asset. Jadi akan ada penangguhan ya untuk gain ataupun loss dari intercompany sales ya terkait dengan penjualan depreciable fixed asset tersebut. Kemudian namanya depreciable, kita mesti harus mengakui gain ataupun loss ya, itu baik dijual ataupun tidak dijual, sesuai dengan apa yang sudah depresiasikan ya. Intinya seperti itu. Kemudian nanti di sini memang masih ada unamortized ya, ataupun yang belum yang belum didepresiasikan ya, itu kita akui sebenarnya adalah penangguhan keuntungan ataupun kerugiannya di situ. Ya, kenapa? Karena ini dianggap belum dijual kepada pihak lainnya. Nah, ini yang lebih mudah ya dengan menggunakan contoh. Nah, intinya kalau untuk yang depreciable fixed asset tahun pertama dengan yang non depreciable fixed asset itu akan sama terkait dengan ininya ya, penangguhannya. Cuma masalahnya adalah apa? Ini kan namanya depreciable fixed asset, itu kan didepresiasi berjalan waktu ya. Artinya adalah bahwa masa manfaatnya ataupun istilahnya kebermanfaatan dari fixed asset tersebut akan menurun. Nah, ini penurunan dari kebermanfaatan aset tersebut itu yang akan diakui sebagai realized gain ataupun realized loss ya. Nah, kita lihat contohnya. P memiliki kepemilikan 80% kepemilikan di SOP ya, yang diperoleh pada saat itu cost-nya sama dengan fair value-nya. Di tanggal 1 Januari 2011, PER menjual mesin kepada SOP dengan profit sebesar 30. Mesin memiliki masa manfaat selama 5 tahun dari tanggal 1 Januari 2011 ya. Ini penjualan mesinnya bukan di tanggal 1 September 2011, tapi 1 Januari ya, ini lebih mudah. Kemudian SOP itu dia melepaskan ya mesin tersebut pada book value-nya pada saat akhir tahun kelima. Kemudian income-nya SOP ya itu di tahun 2011 70, 80 di tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 ya. Dan 90 di tahun 2015. Sekarang yang kita lihat adalah income allocation terlebih dahulu ya. Nah, kalau di depreciable fixed asset ya, gain-nya itu mesti harus kita kita alokasikan per tahun itu berapa ya. Nah, kita akan amortisasi gain ya itu selama 5 tahun. Berarti per tahun itu sebesar 6. Nah, yang pertama untuk income allocation terlebih dahulu ya. Ini transaksinya adalah downstream. Jadi untuk untuk unamortized gain itu hanya berlaku untuk unrealized gain itu hanya berlaku untuk si P ya. Tapi di sisi lain ya, nanti di sini karena luruh ataupun manfaatnya dia semakin berkurang ya, berarti nanti di sini ada porsi yang dia akui sebagai keuntungan ya, si P sebagai keuntungan. Jadi di tahun 2011 net income-nya S 70,
alokasikan kepada P 80%-nya, kepada NCI 20%. Kemudian nanti di sini kita kurangkan ya, karena ini transaksinya adalah downstream, jadi yang 30 itu hanya untuk si P atau si parent saja ya. 30 itu kita sebagai pengurang, tapi ya ini dia ada porsi yang mesti harus diakui keuntungannya, yaitu porsi yang kita amortisasi dalam tahun tersebut, yaitu sebesar 6 ya. Jadi dikurangi 30 tambah 6, jadi dapat 32. Nah, ini untuk income from S. Nah, itu isu yang pertama. Isu yang kedua dari sisi jurnal eliminasinya ya. Nah, waktu kita membuat jurnal eliminasi untuk land, itu cuma satu jurnalnya ya. Gain on sale of land pada land ya. Tapi di sini untuk yang machinery, gain on sale of machinery pada machinery sebesar 30. Nah, kemudian ada ya di sini dia mesti harus mengeliminasi ya selisih ya untuk depreciation expense yang dicatat oleh si S ya. Dan ini juga sekaligus itu untuk mengakui adanya keuntungan yang berdasarkan masa manfaat itu yang semakin berkurang, yaitu sebesar 6. Oke, nah ini contohnya, saya bisa nulis nggak ya? Ini biar gampang. Katakanlah ya, itu mesin ya, mesin ya, itu cost-nya ya, cost pada awal 2011 nilainya sebesar 70, ya kan? Dijual dari P ke S itu senilai 100, ya kan? Nah, berarti kalau dari sisi pembukuannya P, dia akan membuat jurnalnya cash 100, kemudian nanti di sini machinery ya, itu 70, ya kan? Kemudian nanti di sini ada gain on sale of machinery ya. Ini sebesar 30. Itu di pembukuannya P. Di pembukuannya S, itu kan akan dicatatnya adalah machinery, kemudian pada cash sebesar 100. Oke, berarti di sini ada gain ya kan dalam konteks konsolidasi laporan keuangan ya. Keuntungan gain on sale of machinery ya. Itu ditangguhkan ya kan, karena machinery harus dicatat sesuai dengan cost-nya. Nah, kemudian kalau kita lihat misalkan di sini masa manfaat selama 5 tahun ya. Di pembukuannya S itu dia akan mencatatnya adalah depreciation expense machinery itu sebesar berapa? 20. Ya kan? Kemudian accumulated depreciation machinery ya, itu sebesar 20. Harusnya kalau ya mengikuti ketentuan cost-nya, dia akan mencatatnya depreciation expense machinery 14. Ya kan? Kemudian mana 14, kemudian ini cumulative depreciation machinery itu senilai 14. Jadi ya selisih lebih pencatatan depreciation expense dan accumulated depreciation si machinery oleh S
kelebihan sebesar 6. Jadi mesti harus ya dalam jurnal eliminasi untuk konsolidasi laporan keuangan akan dibuat jurnal. Ini jadinya ya, accumulated depreciation, machinery, kemudian pada depreciation expense machinery ya, itu sebesar 6. Oke, itu penjelasannya. Bisa ya? Nah, itu kenapa sih mesti harus ada jurnal yang kedua? Nah, itu ya penjelasannya. Nah, ini juga sama, dianggap sebagai pengakuan nanti keuntungan ya, sebesar 6. Jadi nanti pada saat income allocation ya, di awal tadinya ada pengurangan 30, tapi nanti di sini ada penambahan sebesar 6 ya. Dapat 32. Oke, yang 2011 clear ya? Atau mau dipahami dulu? Gampang kan? Jadi intinya gain-nya dibagi masa amortisasinya aja daripada bingung-bingung gitu, Pak. Betul. Ya, daripada bingung-bingung, udah langsung aja kita lihat nih masa manfaatnya berapa lama. Ini juga nanti berlaku khusus kalau misalkan penjualannya dilakukan misalkan memang di tahun berjalan ya. Misalkan di bulan April, di bulan Juli, atau di bulan September, ini mesti harus hitung. Nanti istilahnya tahun tersebut ada berapa bulan ya. Kalau April berarti nanti dikalikan dengan 9/12 gitu. Oh, oke, Pak. Gampang ya? Ini gampang kok sebenarnya. Yang penting masalah ketelitian aja. Sama ini ya, sama apa namanya interpretasi kalimat ya. Oke, sekarang kita masuk di tahun kedua ya. Oke, di tahun kedua. Nah, ini tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 ya. Nah, di tahun 2012 ya, ini tadi untuk untuk penangguhan gennya tidak ada ya. Jadi istilahnya penangguhan gen itu baik yang land ataupun yang non-land, yang non-depreciable ataupun yang depreciable, penangguhan hanya terjadi di tahun pertama. Ya. Cuma kalau untuk yang ini pengakuan keuntungan ya, di tahun-tahun selanjutnya untuk yang depreciable fixed asset itu akan tetap ada. Ya, karena kan sifatnya dia luruh manfaatnya. Sehingga mengikuti waktu ya, ataupun manfaat pada saat itu. Kemudian kalau untuk yang land itu kan tidak ada penambahan berapa yang mesti harus diakui per tahunnya ya, kecuali langsung dijual kepada pihak ketiga ataupun pihak lainnya. Nah, di sini untuk untuk tahun 2012 ya, katakanlah net income-nya sebesar 80 ya. Berarti nanti di sini 80 net income-nya S ya, 80 dialokasikan ke P, 80%-nya sebesar 64 dan kepada NCI sebagai NCI expense. Kalau di sini bukunya BIMS itu pakai NCI share ya. NCI expense sebesar 16. Nah, tapi ingat ya bahwa kita juga mesti harus mengakui di pembukuannya P itu sebesar 6. Ya, jadi dapat 70. Nah, ini untuk income allocation. Kalau untuk yang untuk jurnal eliminasi di tahun 2012 ya, itu berarti kita tetap ya menggunakan machinery sebesar 30, kemudian accumulated depreciation ya, itu menggunakan informasi di tahun sebelumnya itu 6 ya. Berarti sebenarnya nilai gain-nya ya, ataupun kita ganti di sini menjadi investment in S ya, kalau dengan menggunakan metode equity atau metode cost dengan menggunakan RE ya, ini berarti di awal 2012 yang masih belum diamortisasi, yaitu sebesar 24. Kenapa? Jadi intinya kalau untuk jurnal yang pertama
ini sebenarnya adalah jurnal yang digunakan untuk eliminasi jurnal eliminasi untuk laporan keuangan konsolidasi, tapi posisinya adalah semuanya itu di awal tahun, ya. Nah, baru di tahun berjalan ketika di sini ya, ketika dia mau mengamortisasi ya, adanya gain sebesar 6 baru kita buat ini, accumulated depreciation pada depreciation expense sebesar 6. Nah, ini sama dengan periode di tahun 2011. Oke, kemudian untuk 2013 seperti ini ya. Investment in S-nya semakin kecil. 2014 itu investment in S-nya itu 12. Jadi ini yang masih belum diamortisasi 2 tahun mendatang dari awal tahun 2014 ya. Oke. Kemudian 2015 seperti ini ya. Sama ya. Jadi istilahnya investment in S-nya terakhir 6, kemudian hilang. Maksudnya selesai di tahun 2015 ya. Gain-nya. Jadi istilahnya ternyata pengakuan gain-nya itu berlaku untuk setiap tahun karena tidak dijual kepada pihak lain, tapi tetap dimiliki. Tapi nanti di sini dalam konteks tadi ya, dalam konteks bahwa untuk depreciable fixed asset ya, gain-nya itu istilahnya gain-nya itu akan diamortisasi sesuai dengan jangka waktu asetnya. Dan ini relate ya, ataupun istilahnya ataupun ya relate ataupun ini sejalan ya dengan tadi bukan penangguhan istilahnya pembuatan jurnal accumulated depreciation pada depreciation expense yang sebesar 6 ini ya. Nah, itu untuk transaksi downstream ya. Nah, bagaimana untuk transaksi yang upstream? Nah, ini sebenarnya sama tadi yang sudah saya sampaikan ya. Berarti nanti di sini ada sharing ya, unrealized gain or loss untuk di tahun awal tahun penjualan ya, maupun nanti pada saat di tahun-tahun selanjutnya, pada saat kita amortisasi gain ataupun loss-nya untuk depreciable asset yang per tahun ya. Nah, di sini contohnya ada perusahaan namanya PEL ya, itu memiliki 70% kepemilikan Sovel yang diperoleh cost-nya pada saat itu sama dengan fair value-nya. Di tanggal 1 Januari 2011, Sovel menjual mesin kepada PEL itu dengan profit sebesar 40. Mesin masih memiliki masa manfaat selama 5 tahun dari tanggal 1 Januari 2011. PEL menggunakan mesin ya, ini tapi hanya 4 tahun saja. Kalau yang tadi kan menggunakan sampai dengan selesai ya, habis itu dispose dilepaskan pada saat akhir tahun kelima. Tapi di sini ternyata di awal tahun kelima itu dijual kepada pihak lain ya. Oke, kemudian income di tahun 2011 sebesar 70 punyanya si S, 80 di tahun 2012 sampai dengan 2014 dan 2015 sebesar 90. Kita lihat untuk di tahun 2011 ya. Nah, berarti untuk income allocation ini gimana? Untuk income allocation ini kan dia karena transaksinya adalah upstream ya, baik untuk unrealized gain ataupun yang realized gain-nya, ini berlaku buat CI dan buat NCI. Jadi pada saat income allocation ada as net income ya, jangan langsung dialokasikan terlebih dahulu, langsung aja nanti di sini yang 70 dikurangi 40 ya gainnya, kemudian nanti di sini kan per tahunnya itu kan 8 ya, jadi 8, jadi 70 kurang 40 tambah 8, dikalikan dengan 70% dapat 26,6, sedangkan NCI-nya dapat 11,4. Jadi perbedaannya itu untuk yang untuk yang upstream. Nah, tadi yang ditanyakan oleh Sarah ya. Kalau seperti itu untuk yang downstream ketika di sini metodenya adalah metodenya cost method ya. Berarti nggak ngaruh dong, nggak kelihatan memang ya, karena memang hanya berpengaruh kepada si parent-nya ataupun CI-nya. Tapi kalau untuk yang transaksi upstream ya, ini ternyata berpengaruh kepada NCI. Jadi mau tidak mau pada saat income allocation
kemudian kita tangguhkan gain-nya ataupun loss-nya, dan amortisasi untuk pengakuan gain ataupun loss-nya, ini mesti harus dihitung. Kenapa? Karena NCI tersebut dia berpengaruh ya nilainya. Jadi walaupun dengan menggunakan cost method tidak ada income from S ya, tapi dari sisi NCI expense itu kita mesti harus hitung ya. Nah, di tahun 2011 ini baik yang upstream ataupun downstream dari sisi jurnal itu tidak ada perbedaan ya. Gain on sale of machinery pada machinery sebesar 40. Kemudian accumulated depreciation pada depreciation expense sebesar 8. Ya. Itu kita hanya lihat seperti itu. Nah, nanti di tahun 2012 baru terlihat nanti di sini nilai yang kita amortisasi ya. 8. Bentar ya. Ini baru kelihatan ya. Berapa tadi? Ini yang nilainya berarti 40 kurangi 8 itu berarti 32 ya. 32 dikali dengan 70%, ini nanti untuk investment in S 22,4, NCI 9,6 ya. Untuk accumulated depreciation kita ambil dari nilai di tahun sebelumnya, sedangkan untuk yang accumulated depreciation dan depreciation expense ini merupakan yang kita amortisasi di tahun tersebut sebesar 8. Itu untuk jurnal di tahun 2012. Kemudian untuk income allocation ya, ini pengakuan gain sebesar 8 ya, itu berlaku juga untuk NCI. Makanya perhitungannya seperti ini ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, sekarang kita lihat ya di tahun, saya pikir kalau untuk yang ini kan 32 ya. Nanti di switch ke investment in S 70%-nya, NCI 9,6. Tahun 2013 berarti 32 dikurangi dengan 8, 24 ya. Di switch nanti di sini 70%-nya Nah, sekarang kita akan mengakui adanya apa? Mengakui adanya keuntungan di tahun tersebut. Kan sebelumnya kita buat jurnalnya adalah accumulated depreciation pada gain on sale of machinery sebesar berapa? Sebesar di sini sebesar 8 ya. Accumulated depreciation pada depreciation expense ya. Tapi di tahun 2015 karena dijual di tahun tersebut ya. Berarti kita akan membuat jurnalnya accumulated depreciation pada gain on sale of machinery sebesar 8. Nah, ini ternyata tidak ada perbedaan nih terkait dengan income allocation-nya. Karena baik dijual ataupun ternyata tetap dimiliki, itu dia akan sama pengakuannya sebagai gain ya. Jadi akan ditambahkan ke dalam income-nya net income-nya si S ya. Dan ini digunakan untuk income allocation baik kepada CI maupun kepada NCI. Nah, itu terkait dengan intercompany profit transaction untuk fixed asset ya. Kalau dengan menggunakan cost, yang investment in S-nya kita ganti dengan RA. Hanya seperti itu ya. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dipahami terlebih dahulu. Mau nanya, Pak? Boleh. Yang dijual tahun 2015 itu kenapa accumulated depreciation pada gain? Kenapa enggak RE atau investment in S pada gain, Pak? Oke. Jadi kalau ya sebenarnya memang informasi ini ya harusnya investment ya. Karena apa? Karena kan istilahnya ini sebentar dulu.
kenapa kita mesti harus bikin accumulated depreciation pada depreciation expense? Itu kan pengakuan gain ya. Nah, kalau investment in S, tapi masalahnya adalah ini sih di tahun terakhir ya. Beda misalkan memang terjadi di tahun kedua atau tahun ketiga, itu akan kelihatan. Harusnya iya, karena di tahun terakhir, jadi istilahnya kalau investment in S-nya itu saya tuh pernah ngerjain, cuma saya lupa sebentar. Ngerjain yang di tahun kedua atau tahun ketiga kalau misalkan memang dijual ya, itu memang bukan accumulated depreciation kalau nggak salah. Kenapa? Karena accumulated depreciation itu dia sebenarnya kan karena adanya kelebihan ini ya, ada kelebihan nilai ya atas akun depreciation expense pada accumulated depreciation accumulated depreciation ya. Nah, ini memang harusnya bentar, kalau misalkan dia investment in S, sebenarnya bukan investment in S harusnya ya. Investment in S sama NCI harusnya. Karena kan dia upstream. Jadi dia di sini akan gain-nya tersebut dia akan teralokasi ya itu kepada CI sama NCI. Menurut saya seperti itu. Jadi bukan investment bukan investment in S ya di sini ya. Bahkan harusnya investment in S sama NCI yang accumulated depreciation-nya. Karena dia transaksinya upstream. Kalau transaksinya downstream ya investment in S. Dia kalau untuk yang equity method ya, tapi kalau untuk yang ininya RE. Itu sih kalau menurut saya. Jadi memang ini bukan accumulated depreciation ya, harusnya investment in S sama NCI. Berarti investment in S sebesar 8 dikali 70%, terus NCI equity sebesar 8 dikali 30%, pada gain on sale. Ya, pada gain on sale of machinery. Harusnya begitu sih kalau menurut saya. Cuma nanti kalau misalnya ada perubahan saya kasih tahu ya. Tapi logikanya begitu, Sarah. Jadi memang ini bukan accumulated depreciation harusnya. Terus itu Pak, kalau misal enggak di awal tahun, misal di bulan April gitu, kan nanti kelebihannya itu kan bakal dikalikan proporsi bulannya kan Pak di tahun pertama. Ya. Nah di tahun kedua itu gimana ya Pak? Kayak accumulated depreciation-nya yang pas investment in S accumulated. Jadi nanti memang tetap harus dihitung ya, yang 3 bulan itu kan, accumulated depreciation itu dia berapa tuh yang 3 bulan. Kemudian nanti kan di situ depreciation expense kan, berapa tuh 3 bulan kan. Nah, kemudian nanti kan di sini dihitung juga tuh. Berarti istilahnya nanti ada gain on sale of machinery sisanya, ya kan? Kemudian ada investment in S ataupun NCI nanti di atasnya. Jadi ada 3 jurnal. Terus yang di tahun keduanya, Pak, jadi nanti tetap penuh gitu, Pak? Sebentar. Kamu tanya di tahun keberapa ini? Yang pertama kan kayak tadi, yang gain on sale sama accumulated depreciation-nya dialokasikan. Kamu yang tanggal 1 April itu penjualan dari S ke P atau dijual kepada pihak ketiga? Dari S ke P, Pak. Oke, ya berarti istilahnya nanti di sini kan di tahun 2011 ya, itu nanti tetap aja dihitung ininya accumulated depreciation atau depreciation expense-nya dikali dengan yang 9/12. Terus yang di tahun keduanya, kan nanti bakal ngejurnal investment in S, NCI, accumulated depreciation, sama machinery kan, Pak. Nah, accumulated depreciation-nya yang di kelebihan atau kekurangannya itu ngitungnya gimana ya, Pak? Tetap maksudnya gimana sih?
Kan kita kan informasi tahun 2012 ini kan kita ambil dari tahun 2011. Jadi kalau misalkan tadi accumulated depreciation-nya ini 6, ya kita masukkan nanti di sini 6. Bukan 8. Jadi kan saya bilang kan, untuk yang jurnal pertama, oke, itu dilakukan pada saat kita menyusun laporan keuangan konsolidasi. Informasinya dari mana? Informasinya dari awal tahun 2012. Jadi angka-angkanya adalah angka-angka di awal tahun 2012. Jadi di sini kan berarti kita menggunakan accumulated depreciation yang di tahun kemarin kan. Berapa? 6. Berarti 6 kita masukkan di situ. Berarti nanti akan dialokasikan kepada CCI dan kepada NCI ya berarti 34 dikali 70%-nya sama dikali dengan 30%-nya. Makasih, Pak. Oke. Oke, ada lagi? Pak, Oke, kalau ya. Kan itu kan misal dia S menjual ke PES, P menjual ke pihak ketiga di tahun 2012 misalkan, Pak. Itu akumulasi pada depresiasi expense-nya jadi sisanya ya, Pak, jadi 32. Iya, jadi bukan ini jurnalnya tadi. Ya, jadi jurnalnya bukan accumulated depreciation tadi. Berarti saya memang pada gain on investment in S, kemudian ada NCI equity ya. Yang tapi di sini sebentar dulu. Itu kan dia gainnya tinggal sisa berapa? 34 kan? 32. Enggak, kalau misalkan tadi 32 ya. Katakanlah dengan menggunakan 32. Contoh yang ini ya. Iya, Pak. Berarti ya ini sebenarnya udah mana sih? Ini kan sebenarnya sudah 32 ya, investment in S, kemudian gain on sale of machinery sebesar 32 ya. Sebentar dulu. Sebentar ya, saya lihat untuk yang lain itu gimana tadi. Iya, kalau ini kan harusnya dia bukan ke itu dong, bukan ke machinery ya harusnya. Jadi nanti di sini kan dia kalau misalkan dijual di tahun sebelumnya, oke. Ini kayaknya bukan ke machinery deh. Harusnya investment in S, kemudian NCI, kemudian accumulated depreciation, kemudian di sini bukan machinery 40. Tapi sebentar dulu, dia tujuannya kan untuk harusnya gain on sale of sebentar ya, gain on sale kalau tahun 2015 berapa? Sebentar ya. Ini kalau misalkan kalau land aja ketika dijual kepada pihak lain, sebentar ya. Kalau land dijual kepada pihak lain seperti ini jurnalnya, dia investment in S pada gain on sale of land ya. Kalau dia ada accumulated depreciation, ya, accumulated depreciation pada gain on sale of machinery ini harusnya selesai di 32 ya.
yang dia ini. Kalau misalkan dijual di tahun kedua ya, masa accumulated depreciation-nya ini sih dipakai? Ini harusnya investment in S itu dia sama NCI ya. Kalau di tahun kedua, ini kan dia sudah menunjukkan yang investment in S sama NCI itu dia untuk kalau di tahun kedua bukannya sisanya ya, Pak? Iya, di tahun kedua itu kan sisanya. Sisanya itu kan 32 kan. 32 dialokasi ke investment in S sama si NCI itu. Nah, cuma masalahnya adalah di sini kan harusnya itu yang machinery-nya sebagai gain on sebagai apa ya istilahnya di sini ya? Sebagai dia kalau di itu kan harusnya ada gain on sale of machinery kan? Itu gain on sale of machinery-nya yang masih 32. Berarti ya langsung aja sih kalau menurut saya. Berarti nanti investment in S 22,4, NCI itu sebesar 9,6. Kemudian nanti di sini dia gain on gain on sale of machinery sebesar 32. Nah, cuma masalahnya adalah di tahun 2015 ya. Ini seperti ini bikinnya. Harusnya kalau menurut saya di tahun 2015 ini langsung aja investment in S, kemudian NCI ya 5,6, NCI 2,4, kemudian gain on sale of machinery sebesar 8. Jadi nggak perlu nggak perlu dia ada accumulated depreciation yang 32, kemudian yang machinery sebesar 40. Karena kan sebenarnya ketika ini kan tidak ada pencatatan lagi di pembukuannya ini. Di pembukuannya si di pembukuannya si S gitu ya. Jadi ini yang tahun 2015 harusnya langsung nih investment in S, kemudian NCI, kemudian langsung gain on sale of machinery sebesar 8. Itu kalau secara logika saya begitu sih. Jadi nggak ada accumulated depreciation 32 gitu ya. Kemudian machinery 40 nggak ada. Jadi langsung investment in S, NCI 2,4, kemudian nanti baru gain on sale of machinery sebesar 8. Menurut saya seperti itu. Setiap di tahun penjualannya nggak perlu lagi ada akumulasi ini muncul dan machinery ini muncul kan, Pak? Menurut saya sih iya, karena istilahnya dia sudah dengan sendirinya itu kan dia dibuat jurnal kan sama si P ataupun sama si S-nya. Kita kan tujuannya di sini kan kalau ternyata ini masih belum dijual kepada pihak ketiga ya. Menurut saya seperti itu. Kenapa? Karena kan istilahnya masih ada di internal perusahaan. Jadi accumulated depreciation-nya mesti harus kita adjust. Nah, tapi kalau dijual kepada pihak dijual kepada pihak ketiga, itu kan istilahnya memang sudah diselesaikan accumulated depreciation-nya. Jadi langsung aja sih kalau menurut saya investment in S, NCI, kemudian nanti di sini gain on sale of machinery 8. Nah, kalau di tahun 2012 pun juga sama nih harusnya. Jadi investment in S 22,4, NCI 9,6, langsung gain on sale of machinery sebesar 32. Menurut saya seperti itu. Kasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke ya, sekarang kita ini coba kerjakan latihan di modul ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Cuma yang nomor 5 itu nanti di sini kan dia dengan menggunakan metode biaya ya. Kita coba dengan menggunakan metode metode equity ya.
Jadi kalau di tahun nomor 1 ya, pada tanggal 3 Januari 2018, P mengakuisisi 80% saham beredar S untuk memegang kendali. Pada 1 Agustus 2018, P menjual tanah ke S dengan harga 120 juta. Tanah tersebut diperoleh P 5 tahun yang lalu dengan harga 80 juta ya. Pada akhir 2019, tanah tersebut dijual kepada pihak ketiga dengan harga 200 juta. Ini gampang. Bikin jurnal eliminasi terkait dengan penjualan tanah tersebut dengan menggunakan metode biaya pada tahun 2018 dan 2019. Yang kedua, pada tanggal 3 Januari 2018 ya, P mengakuisisi 60% saham beredar S untuk memegang kendali. Nah, ini pada 1 Juli 2018, S menjual tanah ke P dengan harga 230 juta. Tanah tersebut diperoleh S dengan harga 200 juta. Pada akhir 2019, tanah tersebut dijual ke pihak ketiga dengan harga 280 juta. Diketahui net income S pada 2018 dan 2019 adalah 100 juta dan 150 juta. Buat jurnal eliminasi terkait dengan penjualan tanah tersebut pada 2018 dan 2019. Dan buatlah jurnal eliminasi terkait dengan bagian NCI. Ini kok dengan oke. Dan pendapatan dari S dengan menggunakan metode ekuitas ya. Yang ketiga, P memperoleh kendali atas S dengan memegang 80% kepemilikan S pada awal 10 Januari 2017. Pada 3 Januari 2018, P menjual peralatan kepada S seharga 540 juta. Peralatan tersebut diestimasi masih mempunyai masa manfaat 4 tahun. P menjual peralatan tersebut awal 2016 dengan harga 580 juta dan perkiraan masa manfaat adalah 7 tahun dengan nilai sisa 20 juta. Buat jurnal, itu di awal ya si P-nya, tapi yang akan kita gunakan nanti di sini informasi yang di tanggal di tahun 2018 ya. Buat jurnal eliminasi terkait dengan transaksi peralatan pada tahun 2018 dan 2019 dengan menggunakan metode biaya ya. Yang keempat, P memperoleh kendali atas S dengan memegang 75% kepemilikan S pada awal 10 Januari 2017. Pada 3 Januari 2018, S menjual peralatan kepada P ya seharga 200 juta. Peralatan tersebut diestimasi masih mempunyai masa manfaat 4 tahun. Dan book value ini kayaknya nomor 3 nggak usah deh. Nomor 3 saya skip ya, ini membingungkan ya, ini beda-beda itu waktunya. Peralatan tersebut diestimasi masih mempunyai masa manfaat 4 tahun dan book value peralatan pada saat dijual adalah 220 juta. Buatlah jurnal eliminasi terkait dengan transaksi peralatan pada tahun 2018 dan 2019 dengan menggunakan metode ekuitas. Ini metode ekuitas semua. Nah, kemudian yang kelima ya, ini mau metode biaya, cuma di sini ada pendapatan dari S ya. Nah, ini kita gunakan metode ekuitas juga ya. P memperoleh kendali atas S dengan memegang 90% kepemilikan S pada awal 10 Januari 2017. Pada 3 April 2018, P menjual peralatan kepada S seharga 400 juta ya. Peralatan tersebut diestimasi masih mempunyai masa manfaat 5 tahun dan saat penjualan mempunyai nilai buku 320 juta. Diketahui net income S pada 2018 dan 2019 adalah 100 juta dan 150 juta. Buatlah jurnal eliminasi terkait dengan transaksi peralatan, bagian NCI, dan pendapatan dari S pada 2018 dan 2019 ya dengan menggunakan metode biaya. Oke, jadi 1, 2, 4, dan 5 ya. Habis itu nanti kita bahas, setelah itu nanti kita selesai ya. Oke, dicoba dulu ya. Ini simple-simple. Saya belum masuk di kertas kerja. Nanti kertas kerjanya baru minggu depan ya. Oke, silakan. Ya, karena ternyata dijual ya di tahun 2019 kepada pihak ketiga. Sebesar berapa? 40 juta, Pak. Oke. Bisa semua ya? Oke, sekarang kita masuk di nomor 2 ya. Di nomor 2, di tanggal 3 Januari, P mengakuisisi 60% saham beredar S untuk memegang kendali. Pada 1 Juli
2018 S menjual tanah ke P dengan harga 230 juta. Tanah tersebut diperoleh S dengan harga 200 juta. Berarti gain on sale of land-nya berapa? 30 juta ya. 10 juta, Pak. Jadi di tahun 2018 jurnalnya gimana? Gain on sale of land pada land sebesar 30 juta. 30 juta ya. Kemudian di tahun 2019 ya. Tahun 2019 ini kita mau bikin jurnal apa eliminasi ya. Ini suruh bikin jurnal eliminasi kan? Oke. Ya, untuk ini nggak ada net income-nya. Nah, sekarang di tahun 2019 gimana jurnalnya? Investment in S, NCI. NCI pada gain on sale of land. ya investment in S-nya berapa? 18 juta. Oke, kemudian NCI-nya atau NCI equity sebesar 12 juta ya. Oke. Kemudian gain on sale of land ya, ini dijual kepada pihak lain nggak? Iya, Pak, dijual. Oke. Nah, sekarang berapa ini di tahun 2018 untuk CI-nya? Untuk ini 42 juta, Pak. berapa? 42. Oke, 42 juta. NCI-nya 28 juta. Di tahun 2019 berapa CI-nya? 108. Oke, 108. NCI-nya 72. Oke. Oke, teman-teman yang lain pada bisa nggak? Yang lainnya ada yang masih bingung di soal nomor 2? Sebenarnya masalah ini aja ya, masalah itu aja. Misalkan memang masih ada yang bingung, ikutin dulu flow-nya ya. Itu seperti apa treatment-nya ya. Kemudian dieksekusi, kemudian nanti dapat hasilnya seperti itu. Ya, hasilnya tadi yang sudah disebutkan oleh teman-teman kalian. Oke, kemudian yang nomor 4 ya. P memperoleh kendali atas S dengan memegang 75% kepemilikan S pada awal 10 Januari 2017. Pada 3 Januari 2018, S menjual peralatan kepada P seharga 200 juta. Peralatan tersebut diestimasi masih mempunyai masa manfaat 4 tahun dan book value peralatan pada saat dijual 220 juta. Oke. Buatlah jurnal eliminasi terkait dengan transaksi pada tahun 2018 dan 2019 dengan menggunakan metode ekuitas. Gimana tuh yang nomor soal 4? Gain atau loss? Loss. Oke. Loss-nya berapa? 20 juta. 20 juta. Jadi gimana jurnalnya di tahun 2018? Equipment pada loss. Oke, 20 juta. Kemudian ada jurnal apa lagi? Depreciation expense pada akumulasi. Accumulated depreciation ya. Sebesar 50 juta. 5 juta. Oke, sekarang di tahun 5 juta, sorry. Nah, tahun 2019 ya, gimana jurnalnya? Equipment pada investment in S 11.250, NCI 3750, 5 juta. Ya, jadi equipment-nya yang di debit ya sebesar 20 juta, investment in S-nya sebesar 11,25 juta. 11.250 juta 250 ribu ya. Oke, kemudian untuk NCI-nya 3.750.000. Oke. Kemudian untuk accumulated depreciation-nya 5 juta. 5 juta ya. Dan di ini terakhir jurnalnya depreciation expense pada akumulasi depreciation sebesar 5 juta. 5 juta ya. Udah pada ngerti semua. Oke. Kemudian di nomor 5 gimana tuh? Nomor 5 jurnalnya gimana? Tahun 2018. Gain on sale of equipment. Sebesar berapa? 80 juta. 80 juta. Kemudian untuk ini mengeliminasi accumulated depreciation dan depreciation expense berapa? 12 juta. Kemudian di tahun 2019
Kalau dengan menggunakan metode menggunakan equity berarti investment in S-nya berapa? 68 juta. Kalau dengan menggunakan cost? Pakai RE. Pakai RE. Ini transaksi downstream atau upstream? Ini upstream, downstream. Downstream ya, berarti nggak ada NCI di tahun kedua ya? Iya. Oke, berarti equipment 80 juta, kemudian accumulated depreciation expense pada depreciation expense sebesar 16 juta. Oke. Kemudian untuk income from S, porsinya CI tahun 2018 berapa? Yakin? 67,5. Net income-nya berapa? 100 juta. Ya kan? Iya. Kemudian di tahun 2018 itu ada unrealized gain kan? Ini dulu deh. Berarti istilahnya pada saat 100 juta kita alokasikan kemana? Ke CI dan kepada NCI. Kepada CI berapa? Yang 100 juta berarti dikali dengan 90% ya? Iya. Jadi dapat 90 juta. Kemudian ada unrealized gain ya, berapa? 80 juta. 80 juta. Kemudian ditambah dengan realized gain 12 juta. Jadi berapa? $22 Sebesar 22 juta. Oke, yang lain sama nggak? Gimana Salah tadi, Pak? Apanya? Perhitungannya Kan ada 2018 kan? Kan ada 2018 itu kan 2018 itu net income-nya 100 juta. Kemudian dialokasi ke CI dan NCI. CI-nya 90 juta, ya kan? NCI-nya 10 juta. Sudah ketemu di situ. Kemudian, kan ada unrealized gain kan? Kita mesti deferred ataupun tangguhkan keuntungan yang sebesar 80 juta. Itu untuk siapa? Untuk si P kan? Itu mengurangi atau menambah? Mengurangi kan? Mengurangi. 80 juta. Tapi kan di sisi lain pada saat akhir tahun dia mesti harus ada realized gain. Ya kan sebesar 12 juta. Jadi 90 kurangi 80 tambah 12. Ketemu nggak? Iya, Pak. Oke, ketemu ya. Yang lainnya gimana? Oke. Di tahun 2019 gimana? Ini kan net income-nya 150 juta ya. Benar nggak? 150 juta. Habis itu kita alokasi ke CI dan ke NCI. Ke CI-nya sebesar 135 juta. Ya kan? Ke NCI-nya 15 juta. Kemudian ada realized gain di tahun 2019. Sebesar berapa? Sebesar 16 juta. Jadi berapa income from S-nya? 151. 151 juta ya. Oke. Oke, ada pertanyaan nggak? Atau masih bingung di mana? Oke, kalau gitu coba kerjakan lagi satu ya, tapi saya nggak bahas. Nomor 6 deh ya. Ini cukup nggak sih dikerjain nih? Cukup kali ya di ini di Google Classroom ya. Ini P memiliki kendali atas S dengan kepemilikan 75%
S ya pada awal 10 Januari 2017. Nah, tapi di sini pada tanggal 3 Oktober 2018 S menjual peralatan kepada P. Ini salah nih, harusnya S menjual peralatan kepada P seharga 350 juta. Peralatan tersebut diestimasi masih mempunyai masa manfaat selama 5 tahun. Dan pada saat penjualan mempunyai nilai buku 320 juta. Diketahui net income S 2018 120 juta dan di 2019 180 juta. Buatlah jurnal eliminasi terkait dengan transaksi peralatan, bagian NCI, dan pendapatan dari S di tahun 2018 dan 2019 dengan menggunakan metode ekuitas ya. Coba kalian kerjakan, nanti kalian ini submit ke Google Classroom ya. Ini akuisisinya bukan akuisisinya, penjualannya atas peralatan di tanggal 3 Oktober. Bagaimana treatmentnya? Ini transaksi upstream ya. Kemudian nanti bagaimana income allocation-nya ya. Ini 15 menit cukup ya. Cuma nanti saya kasih waktu setengah jam untuk bisa mengerjakannya. Oke, sementara itu dulu. Nanti di minggu depan kita bahas untuk beberapa latihan dengan menggunakan kertas kerja, baik dengan menggunakan metode biaya dan dengan menggunakan metode ekuitas ya. Oke, sampai sekian dulu ya pertemuan kita hari ini. Hujan di rumah saya, tapi sekarang udah berhenti. Mudah-mudahan kalian bisa semua ya terkait dengan khususnya mengeksekusi transaksinya. Ini belum mix dengan inventory ya, belum mix nanti dengan ada excess dan amortisasi excess ya. Nanti pada saat income allocation-nya seperti apa, ini yang agak sedikit mulai rumit ya. Nanti biasanya tambah lagi nanti pada saat pas ketemu dengan obligasi ya. Jadi kalian pahami dulu konsepnya untuk yang intercompany profit yang fixed asset ya. Oke, cukup sekian. Berarti kita sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat ya. Jadi istilahnya nggak usah takut dengan, bukan takut ya istilahnya, dengan UTS yang kemarin justru istilahnya kalian mesti harus memperbaiki diri bagaimana UAS-nya supaya lebih optimal ataupun strateginya ya. Tadi masalah duduk juga diperhatikan, kemudian juga masalah laptop ada di mana, istilahnya set free your mind pada saat ujian. Jadi istilahnya gunakan misalkan meja memang sebesar mungkin yang istilahnya itu adalah ruang yang bisa kalian kalian gunakan. Oke, cukup sekian. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.